Arigatou gozaimasu, Ika Kimochi, yang artinya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk kesempatan kali ini gue akan review tentang film yang menceritakan seseorang dokter yang sangat jenius di mana mampu mentransmitkan otak manusia yang sudah meninggal kepada otak manusia yang masih hidup. Tapi apa yang terjadi jika sang dokter adalah psikopat? Bukan kesembuhan yang didapatkan, tetapi kesengsaraan yang didapatkan. Seperti apa keseruan cerita ini? Karena gue sudah mulai lapar dan pengen ngutang ke Mbak Yu, warung tetangga. Kita langsung saja mulai ceritanya guys ya. Scene diperlihatkan kepada seseorang yang bangun dari pingsannya. Dan dia pun tidak mengingat sesuatu tentang kejadian yang sebenarnya. Sebut saja kita namanya Joe. Saat Joe terjatuh, dia pun mengingat sesuatu yang pernah ditembak oleh seseorang. Joe pun berusaha kabur dari tempat itu. Dan inilah Elif. Saat Joe tertangkap, Joe pun dibawa ke ruangan si dokter dan membenari jahitan-jahitan yang sudah melepas di tubuhnya Joe ini. Setelah melakukan aksinya, dokter ini pun memfoto si Joe. Dan kita diperlihatkan di sini bahwa bukan cuma Joe saja pasiennya. Di samping Joe berbaring, ternyata ada seorang perempuan yang mungkin dijadikan uji percobaan oleh sang dokter tersebut. Lalu sang dokter mengikat Joe ini agar tidak kabur-kabur lagi, lalu membawa pasien perempuan itu ke dalam suatu ruangan. Joe pun tampak kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dan Joe pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Saat Joe berusaha untuk kabur, lalu sang dokter pun datang. Saat sang dokter ini tahu bahwa si Joe ini pengen kabur, dia pun mensuntikkan obat bius ke dalam tubuh si Joe. Singkat cerita, pasien wanita tersebut sudah berada di samping si Joe dan wanita itu pengen ngajak ngobrol si Joe ini. Lantas, kita lupa memberi nama sang wanita ini. Kita sebut saja namanya Lia. Lia ini membangunkan si Joe. Namun si Joe ini sudah dikasih obat untuk bisu sama si dokter tersebut. Lantas Joe pun tidak bisa berbicara. Lalu sang dokter pun datang untuk membersihkan lantai yang sudah penuh dengan darah. Melihat ada robekan di bekas jahitan Joe, lalu sang dokter pun mengadakan operasi dadakan kepada si Joe. I can't have you awake. Read it. Read it. Keesokan harinya, dokter ini membawakan makanan kepada mereka yang tampaknya makanan tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi oleh mereka. Melihat Lia memuntahkan makanan tersebut, lalu sang dokter pun ini menceritakan bahwa makanan ini mengandung rempah-rempah yang baik untuk kesehatan dan kesembuhan si Joe dan si Lia. Lalu sang dokter pun membawa mereka berdua ke dalam untuk berolahraga, karena olahraga sangat baik untuk tubuh mereka. Terlihat mereka pun sangat kesulitan untuk berdiri. Push out. I'm helping you. That's it. Very good. Come on now. You can out. Very good. And up. And in. Quiet. And faster. Faster. Melihat jahitan dari Joe ini sobek, lantas sang dokter pun memberhentikan olahraga tersebut. Setelah kejadian itu, sang dokter pun membawa keluar Joe dan Lia ini. Lalu Joe memperhatikan sekeliling hanya ada bangunan-bangunan besar di sekitarnya. Lalu Lia pun bertanya kepada sang dokter tersebut,
Bagaimana bisa mereka berada di tempat ini? Lalu sang dokter pun menjawabnya, aku menemukan kalian sudah tidak bernyawa. Lalu sang dokter bilang, anggap saja di sini adalah rumah kalian. Lalu Lia pun membantah karena dia yakin mempunyai keluarga yang sedang menunggu di rumah. Kesal dengan kenyataan itu, sang dokter pun menyuruh Joe untuk mengakui kalau di situ adalah rumah si Joe. Joe pun menatap sang dokter ini dengan kesal. Akibat kejadian itu, dokter pun menyuruh si Joe untuk menyakiti Lia. Akibat kejadian itu, Joe pun berteriak, dan sang dokter pun senang melihat Joe ini bisa berbicara. Singkat cerita, Joe pun diberi makanan oleh sang dokter, dan di sini kita bisa lihat di mana Joe berusaha untuk menelan makanan yang diberikan oleh sang dokter tersebut. Dan benar saja, sang dokter pun mencampurkan makanan itu dengan obat bius agar si Joe ini bisa dibius kembali. Dan sang dokter pun merendam Joe ini dengan ramuan-ramuan ngasalnya. Dan sang dokter membilas tubuh si Lia dengan penuh kasih sayangnya. Sang dokter ini menceritakan kepada Lia bahwa dulu ayahnya itu adalah dokter hebat. Namun Lia ini tidak menggubrisnya. Lia ini hanya fokus kepada Joe yang sudah mulai tenggelam. Joe pun mengingat sesuatu sepintas yang ada di pikirannya. Saat sang dokter mengambil handuk, mereka berdua pun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Lantas mereka pun kaget setelah melihat rumah sakit yang mereka tinggali itu adalah rumah sakit terbengkalai. Saat mereka mencari jalan keluar dan tidak menemukannya, lantas mereka pun masuk ke dalam suatu ruangan yang diperlihatkan foto-foto mereka. Family album. What are you looking for? Pictures of us. Mengetahui hal itu, mereka pun panik karena mereka sudah diketahui oleh sang dokter. Dan tiba-tiba, sang dokter pun menemukan mereka dan menangkap mereka kembali. Setelah kejadian itu, dokter ini pun murka dan melampiaskan kepada provokator, yaitu si Joe. Di sini diperlihatkan alat-alat kopet yang akan mengoperasi si Joe. Sang dokter pun bertanya kepada Lia apa yang harus dia lakukan kepada si Joe. Akibat Lia tidak tega kepada Joe ini, dia pun berkata, dibikin bisu aja, jangan diapa-apakan. Mendengar hal itu, dokter ini pun memberikan Lia anting peninggalan keluarga si dokter, dan Lia pun dibius. Setelah sadar dari biusnya, Lia ini memikirkan si Joe. Apa yang dokter itu lakukan kepada si Joe, dan si dokter pun datang dan membawa si Joe. Ta-da! Terlihat Joe ini sudah dijahit mulutnya oleh sang dokter Bagong ini. Tepat pada waktunya, Lia ini menyelamatkan Joe dari dokter yang mau memotong kaki jempol si Joe. Dan Joe pun membuka jahitan di mulutnya. Setelah kejadian itu semua, lantas mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk lari. Dan setelah mereka mencari jalan keluar, tampaknya di sini sia-sia karena semua ruangan di situ sudah tertutup rapat. Setelah mengecek keadaan si dokter, sepertinya dokter itu sudah tidak ada di tempatnya. Merasa tidak aman, mereka pun lari seedan-edannya.
Lalu mereka pun masuk ke dalam suatu ruangan. Sepertinya ruangan itu adalah tempat organ-organ tubuh manusia yang disimpan oleh si dokter tersebut. Melihat itu semua, mereka pun tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Dan lantas mereka pun lari untuk mencari jalan keluar. Saat mereka mencari jalan keluar, mereka pun melihat banyak darah di suatu ruangan. Saat membukanya dan mereka berpikir dokter itu ada di sana, nampaknya mereka salah. Saat masuk lebih dalam lagi ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba nampaknya mereka menemukan pembuangan mayat-mayat yang sudah dimalpraktek oleh si dokter tersebut. Saat mereka menemukan jalan keluar dan mau kabur, tiba-tiba, ya, nampaknya di sana sudah ada si dokter dengan si Dogi yang sudah siap menyergap mereka. Lantas mereka pun lari seedan-edannya. Dan mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan yang tadi penyimpanan organ-organ tubuh manusia. Dan di sini kita diperlihatkan Lia membilas wajahnya dengan darah mayat yang ada di sana. Tepat pada waktunya, Jo pun menolong Lia ini dari si dokter dan si Doginya. Dan mereka pun lari dari tempat yang sudah membuat mereka sengsara. Saat mereka sampai di jalan raya dan menunggu seseorang lewat di sana, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan mereka. Just take us to the nearest town. Ternyata yang bawa mobil itu adalah Dokter Kopet. Lalu perlarian mereka pun terhentikan oleh adanya sebuah jurang di depan mereka. Dan si Kopet pun bersiap dengan pistolnya. You can come home now, or I'd rather die! Dan ya, Jo pun ditembak oleh sang dokter. Melihat Jo sekarat, Lia pun bermohon kepada Dokter Kopet ini untuk menolongnya. Namun tiba-tiba, Lia pun berhasil mendorong dokter ini ke dalam jurang tersebut. Lantas Lia pun membawa Jo menjauh dari tempat itu. Dan tiba-tiba, mereka pun bertemu dengan suatu keluarga yang lagi camping di tempat itu. Singkat cerita, Jo dan Lia pun berada di rumah sakit normal tanpa COVID. Dia pun didatangi oleh detektif dan dibawa ke ruangan terpisah. Mereka pun diinterogasi. Detektif yang menangani Jo ini memberitahukan bahwa sidik jari sebelah kanan Jo itu punya perampok yang sudah meninggal. Sedangkan lengan yang di sebelah kiri punya salah satu polisi yang sudah meninggal juga. Lantas, Jo pun terkaget melihat kenyataan tersebut. Mendengar hal tersebut, Jo pun terkaget dan memeriksa di semua tubuhnya terdapat banyak jahitan yang mana kita tahu bahwa itu adalah milik perampok dan polisi yang sudah meninggal. Sedangkan di sisi Lia, ada seorang anak kecil yang memaksa masuk namun diusir oleh detektif tersebut. Lalu anak kecil itu disuruh masuk oleh Lia dan anak kecil itu mengatakan tidak menyangka bahwa ibuku masih hidup. Mendengar kenyataan itu, kita diperlihatkan flashback atau memori yang ada di pikiran Lia tersebut. Lalu detektif ini memberitahukan bahwa muka yang kamu gunakan itu adalah muka dari ibu anak ini, sedangkan pikiran yang kamu pakai itu adalah pikiran dari orang lain yang entah siapa. Mendengar hal itu, dan Lia pun mengecek
dan tiba-tiba ya, terdapat jahitan di leher Lia. Melihat karya yang sangat menakjubkan dari psikopat dokter itu, mereka pun dibawa ke dalam untuk dibuat penelitian. Lalu Shin diperlihatkan kepada seorang wanita yang tengah mau menolong psikopat ini. Dan tiba-tiba sepertinya psikopat itu masih hidup dan film pun tamat. Ending yang sangat mengejutkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sakit, udah itu aja. Dokter yang sangat jenius kalau dia ada di jalan yang benar. Dokter ini mampu menggabungkan organ tubuh manusia yang sudah mati ke organ tubuh manusia yang masih hidup. Contohnya seperti si Joe dan si Lia ini. Oke, seperti itu dulu video kali ini. See you next video. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.